Andi menatap layar ponselnya yang mulai redup. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Hujan baru saja reda, menyisakan bau tanah basah yang menusuk hidung. Jalanan di sekitarnya tampak lengang, hanya sesekali terdengar suara motor melintas di kejauhan. Sebenarnya ia berniat pulang setelah seharian penuh menarik order, tubuhnya sudah penat, tapi rasa penasaran membuatnya tetap menyalakan aplikasi. Satu order terakhir, habis itu pulang, gumamnya. Tidak butuh lama, notifikasi masuk. Titik penjemputan berada tidak jauh dari tempatnya berhenti, di dekat sebuah pertigaan jalan kecil yang cukup sepi. Dengan sedikit ragu, Andi menyalakan motornya dan menuju lokasi. Saat tiba, ia melihat seorang perempuan muda berdiri di bawah pohon besar. Pakaian yang dikenakannya sederhana, blus putih dan rok panjang. Rambutnya yang basah terurai menempel di wajah, membuatnya terlihat pucat. "Mas, bisa antar saya?" Suara perempuan itu lirih, hampir tenggelam oleh suara mesin motor. Andi mengangguk. "Iya, silakan naik." "Mau kemana, Mbak?" "Ke rumah, di ujung jalan dekat perbatasan kota," jawabnya singkat sambil naik ke jok belakang. Andi sempat menoleh sebentar, memastikan helm cadangan terpasang rapi di kepalanya. Tatapan mata penumpangnya kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk tenang dengan tangan terlipat di pangkuan. Mesin motor meraung pelan, menembus jalan basah yang berkilau oleh sisa hujan. Lampu jalan sebagian besar mati, meninggalkan suasana remang yang membuat Andi merinding. Ia berusaha memecah keheningan dengan basa-basi, tapi hanya dijawab dengan senyum tipis atau anggukan singkat. Dalam hati, Andi merasa ada yang janggal. Bau tanah basah bercampur dengan aroma lain yang samar, seperti amis darah. Tapi ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Malam masih panjang, dan perjalanan baru saja dimulai. Motor Andi melaju perlahan membelah jalan yang sepi. Rintik hujan masih turun tipis, menempel di kaca helm dan membuat pandangan agak buram. Ia sesekali mengusapnya dengan tangan kiri sambil tetap menjaga keseimbangan. Penumpangnya duduk tenang di belakang, terlalu tenang bahkan. Tidak ada gerakan gelisah, tidak ada tangan yang sesekali meraih jaket seperti penumpang pada umumnya. Gadis itu hanya menunduk, sesekali menarik napas panjang seolah menahan tangis. Andi mencoba membuka percakapan. "Kerja di kota ya, Mbak? Pulangnya agak malam nih." Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lirih, "Iya, bisa dibilang begitu." Hening lagi. Suara mesin motor dan gemericik air hujan di aspal menjadi satu-satunya irama malam itu. Dari kaca spion, Andi bisa melihat wajah pucat penumpangnya. Bibirnya bergetar seperti ingin bicara sesuatu, tapi tak pernah benar-benar terucap. Andi menelan ludah. Ada rasa aneh yang mulai mengusik pikirannya. Dari balik helm, ia mencium bau samar, bau amis yang tak wajar. Awalnya ia kira hanya dari got di pinggir jalan, tapi anehnya, bau itu semakin kuat tiap kali ia menoleh sedikit ke belakang. Mereka melewati sebuah pertigaan kecil. Di sisi jalan, Andi melihat beberapa orang duduk melingkar, menyalakan rokok, seolah menunggu sesuatu. Di dekat mereka ada lilin yang menyala redup, menancap di tanah bersama bunga tabur. Andi langsung paham, itu tanda ada yang meninggal di tempat itu. Ia bergidik. "Baru ada kecelakaan ya kayaknya, Mbak?" tanyanya hati-hati. Penumpang itu menegakkan kepala pelan, suaranya nyaris berbisik. "Iya, tadi sore. Ada yang ditabrak dan tidak ada yang menolong." Andi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi sesuatu di nada suara penumpang membuatnya memilih diam. Jalan kembali lengang, hanya sesekali dilewati truk yang berderu cepat, menyisakan cipratan air kotor. Ketika berhenti di lampu merah, Andi menoleh ke kaca spion. Pandangannya hampir membuat ia kehilangan kendali. Bayangan penumpang di spion tidak jelas. Seperti kabut tipis, samar, hanya terlihat sepotong wajah yang segera lenyap saat ia berkedip. Degup jantungnya semakin cepat. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang. "Jangan halu, Andy. Lelah aja ini," gumamnya dalam hati. Namun ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan lagi. Penumpang itu akhirnya berbicara pelan, dengan nada penuh luka. "Mas, tolong jangan sampai ada orang lain yang celaka, seperti aku." Andi langsung merinding dari kepala sampai kaki. Perjalanan malam itu jelas bukan perjalanan biasa.
Motor Andi terus melaju di jalan yang semakin sepi. Lampu jalan makin jarang, beberapa padam total, menyisakan kegelapan yang hanya ditembus oleh lampu depan motornya. Di kiri kanan jalan, sawah yang tergenang air hujan memantulkan cahaya seperti cermin retak. Angin malam menusuk, membuat Andi bergidik di balik jaket tipisnya. Sesekali, roda motornya melewati genangan air yang cukup dalam, membuat ban seperti oleng. Refleks, penumpang di belakangnya berucap, "Hati-hati, Mas, aku tidak ingin ada yang celaka lagi." Kalimat itu membuat Andi tercekat. Kata lagi bergema di kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingin bertanya apa maksudnya, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa mengencangkan pegangan di stang motor. Tak lama kemudian, ponsel Andi yang menempel di holder mulai bergetar. GPS yang biasanya menunjukkan arah dengan jelas, kini berputar-putar, jarum kompasnya berputar liar. Aplikasi sempat menutup sendiri, lalu terbuka kembali dengan rute yang tak menentu. Garis penunjuk jalan seperti membawa mereka masuk ke jalan yang lebih gelap dan asing. "Ah, sinyalnya jelek kali ya," Andi berusaha menenangkan diri, walau keringat dingin sudah mulai membasahi punggungnya. Mereka kembali melewati sebuah jalan kecil. Kali ini, Andi melihat lebih jelas, ada bunga tabur berserakan, lilin yang hampir padam, dan kain putih yang digantung di dahan pohon. Seperti tanda peringatan atau doa untuk korban kecelakaan. Penumpangnya menunduk makin dalam, kedua tangannya menggenggam rok erat-erat. Andi bisa melihat dari spion, meski samar, ada garis merah tipis di pelipis gadis itu, seperti luka. Tapi anehnya, luka itu tidak berdarah, hanya terlihat seperti bekas kering. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat daun-daun pohon bergesekan. Dalam hembusan angin itu, Andi seolah mendengar bisikan samar, "Tolong aku, tolong aku." Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh cepat ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan kosong yang membentang lurus ke depan. Motor kembali melaju. Dari kejauhan, terlihat sebuah tikungan tajam. Andi melambatkan laju motor. Saat melewati tikungan itu, matanya menangkap sesuatu di sisi jalan. Sebuah motor ringsek dengan bercak darah di aspal, ditutupi terpal biru lusuh. Di sekitarnya masih ada sisa pecahan kaca dan sandal yang tergeletak. Andi hampir berhenti, tapi penumpang di belakang berbisik pelan, "Jangan lihat ke sana, Mas, sudah terlambat untuk menolong." Suara itu membuat tubuh Andi gemetar. Ada getaran aneh yang menyusup ke dadanya, seperti rasa sedih bercampur takut. Ia menggigit bibir, mencoba fokus. Namun dalam hati ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya penumpang yang dibawanya malam itu? Kenapa semua tanda seolah mengarah pada satu hal, bahwa gadis itu punya hubungan dengan kecelakaan di sepanjang jalan ini? Malam terasa semakin panjang, dan perjalanan yang seharusnya biasa berubah menjadi mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Andi menelan ludah ketika motor mulai memasuki jalan perkampungan. Di sisi kanan kiri, rumah-rumah kecil tampak tertutup rapat, sebagian besar lampunya sudah padam. Hanya ada beberapa anjing yang menggonggong keras saat motor melintas, seolah resah oleh sesuatu yang tak terlihat. Hening semakin terasa menekan. Andi, yang sejak tadi berusaha menjaga ketenangan, akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mbak, tadi waktu di jalan, saya lihat banyak lilin dan bunga tabur. Memang ada kecelakaan ya di sekitar sini?" Penumpang itu terdiam cukup lama. Hanya suara mesin motor yang terdengar. Andi hampir mengira pertanyaannya diabaikan, sampai akhirnya gadis itu menjawab lirih, "Iya, Mas. Sore tadi, seorang perempuan ditabrak lari, dan tidak ada yang menolong." Nada suaranya begitu pelan namun syarat dengan perasaan. Andi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin menoleh untuk melihat ekspresi penumpangnya, tapi entah kenapa tubuhnya terasa berat. Mereka tiba di depan sebuah rumah sederhana di ujung jalan. Lampu teras menyala terang, tapi suasananya muram. Beberapa orang terlihat duduk bersila di lantai ruang tamu, wajah mereka murung. Di meja depan tergeletak karangan bunga dengan pita hitam bertuliskan ucapan belasungkawa. Andi menepikan motor, lalu berkata, "Sudah sampai, Mbak." Gadis itu menunduk sebentar, kemudian berucap, "Mas, bolehkah saya turun sebentar? Saya hanya ingin melihat orang tua saya, terakhir kali." Andi, meski hatinya mulai diliputi rasa aneh, mengangguk. "Iya, silakan." Penumpang itu turun perlahan. Langkahnya ringan, nyaris tak terdengar di atas tanah basah.
Ia berjalan menuju halaman rumah. Andi memperhatikannya dengan seksama, namun tiba-tiba pandangannya terganggu oleh isak tangis dari dalam rumah. Seorang ibu parubaya menangis histeris di ruang tamu, dipeluk oleh beberapa kerabat. Andi melihat jelas ada peti jenazah di sana, dikelilingi doa dan bacaan tahlil. Darahnya seakan berhenti mengalir. Ia menoleh ke halaman, ingin memastikan penumpangnya masih ada, tapi sosok itu sudah hilang. Tidak ada siapa-siapa. Andi panik. Ia turun dari motor, melangkah cepat ke arah rumah. Saat mendekat, seorang tetangga menatapnya heran. "Mas, cari siapa?" Dengan suara bergetar, Andi menyebutkan nama penumpang yang tadi ia dengar di perjalanan. Wajah ibu yang menangis tiba-tiba menoleh. Matanya merah, suaranya parau. "Nak, itu nama anak saya. Dia yang ada di dalam peti, baru saja meninggal sore tadi karena tabrak lari." Kaki Andi seketika lemas. Tubuhnya gemetar hebat. Pandangannya berkunang-kunang saat ia melirik ke dalam rumah. Dan benar, wajah di dalam peti itu adalah wajah yang sama dengan gadis yang tadi ia antar. Andi ingin bicara, tapi suaranya hilang. Ia hanya berdiri kaku, merasa dingin menjalari tulang belakangnya. Ibu korban menunduk sambil berbisik, mungkin arwahnya masih ingin pulang. "Terima kasih, Mas, sudah mengantarnya." Kata-kata itu menghantam dada Andi seperti palu. Malam itu, ia sadar dirinya bukan hanya mengantar penumpang biasa, melainkan arwah yang mencari jalan pulang. Andi berdiri terpaku di depan rumah itu. Kata-kata ibu korban masih menggema di telinganya, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Nafasnya pendek-pendek, keringat dingin membasahi pelipis meski udara malam terasa dingin. Ia mencoba menggerakkan bibirnya untuk berkata sesuatu, namun tak ada suara yang keluar. Di ruang tamu, doa-doa terus bergema. Aroma kemenyan bercampur bunga melati menusuk hidungnya. Di atas meja kecil, foto hitam putih gadis muda dengan senyum lembut terpajang, dikelilingi lilin. Dan di dalam peti kayu itu, Andi melihat jelas wajah yang sama dengan penumpang yang baru saja ia antar. Pucat, tenang, seolah tertidur. "Andi, kamu siapa?" "Kenapa tanya nama anak saya?" Suara ibu itu lirih, matanya masih basah oleh air mata. Dengan susah payah, Andi menjawab, Saya barusan antar penumpang, Bu." Dia minta diantar ke alamat ini. Saya nggak tahu kalau." Suaranya tercekat, tubuhnya gemetar. Kerabat di sekitar mulai saling pandang. Ada yang menepuk bahu ibu itu pelan, berusaha menenangkannya. Namun, bukannya marah atau menuduh, sang ibu justru menatap Andi dengan pandangan penuh duka. "Nak, mungkin dia masih ingin pulang. Tuhan mengizinkan dia untuk kembali sebentar, lewat kamu." Andi merasa dadanya sesak. Ingatan perjalanan tadi melintas cepat di kepalanya. Wajah pucat yang duduk diam, suara lirih yang meminta ia berhati-hati, bau amis yang terus menempel, dan kata-kata terakhir, "Aku tidak ingin ada yang celaka lagi." Semua itu kini bersatu, menjelma kebenaran yang tak bisa dibantah. Ia mundur beberapa langkah, hampir terhuyung. Kakinya lemas. "Ya Allah," bisiknya. Salah satu tetangga menghampirinya, memberi segelas air putih. "Minum dulu, Mas. Wajahmu pucat sekali." Andi menerima gelas itu dengan tangan bergetar. Airnya terasa hambar di tenggorokan. Pandangannya sesekali kembali ke arah peti, memastikan apa yang ia lihat nyata. Dan setiap kali ia melihat, tubuhnya semakin gemetar. Di luar rumah, angin berhembus pelan. Daun-daun bergesekan, seakan ikut meratap. Andi merasa seolah ada tatapan yang masih mengikutinya dari kejauhan, tatapan penumpang yang ia antar. "Terima kasih, Nak," suara ibu korban memecah lamunannya. "Kamu sudah membantunya pulang. Mungkin dia memilihmu karena hatimu tulus, dia tahu kamu mau menemaninya meski hanya sebentar." Andi menunduk. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak pernah menyangka pekerjaan yang selama ini dianggap rutinitas bisa membawanya ke pengalaman yang begitu mengguncang. Beberapa kerabat lalu mempersilakan Andi duduk sebentar. Namun ia merasa tak sanggup. Dengan suara parau ia berpamitan. "Bu, saya ikut berduka. Saya permisi dulu." Ibu itu mengangguk, masih dengan tatapan sendu. "Hati-hati di jalan, Nak. Jangan terlalu larut di luar, malam itu kadang lebih ramai dengan mereka yang sudah tiada."
Ucapan itu menancap di kepala Andi. Ia segera kembali ke motornya, menyalakan mesin dengan tangan gemetar. Saat motor melaju menjauhi rumah itu, ia menoleh sebentar ke kaca spion. Untuk sepersekian detik, ia yakin melihat sosok gadis tadi duduk di jok belakang, tersenyum tipis, lalu lenyap. Andi hampir kehilangan kendali. Ia memacu motor lebih cepat, berusaha keluar dari jalan sepi itu. Tapi sekuat apapun ia mencoba melupakan, wajah dan suara penumpang malam itu akan selalu tinggal di ingatannya. Sejak malam itu, Andi tidak pernah lagi memandang pekerjaannya sama seperti sebelumnya. Setiap kali ia menyalakan aplikasi di malam hari, rasa was-was selalu menyelinap. Kadang, tanpa sebab, ia merasa jok belakang motornya lebih berat dari biasanya, seolah ada yang ikut menumpang. Kadang pula ia mendengar bisikan samar di telinganya, lirih, seperti ucapan terima kasih. Beberapa hari setelah kejadian itu, Andi sengaja melewati kembali jalan tempat ia menjemput penumpang malam itu. Pohon besar yang menaungi trotoar masih berdiri kokoh. Namun kini di bawahnya terdapat bekas lilin yang meleleh dan bunga tabur yang sudah layu. Hatinya bergetar, mengingat sosok pucat yang berdiri di situ malam itu, menunduk dan meminta diantar pulang. Ia akhirnya membuat keputusan, tidak lagi menerima order terlalu larut malam. Rezeki bisa dicari, tapi nyawa tidak bisa diulang. Begitu alasannya setiap kali ada teman sesama driver bertanya. Meski ia tidak pernah menceritakan pengalaman mistis itu dengan detail, tatapan matanya selalu menunjukkan ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Namun satu hal yang paling membekas di hati Andi adalah pesan tak langsung dari arwah penumpangnya. Jangan biarkan orang lain celaka tanpa pertolongan. Sejak itu, ia bertekad untuk selalu berhenti bila melihat kecelakaan di jalan, sekecil apapun. Ia tak ingin menjadi orang yang hanya melintas, membiarkan seseorang meregang nyawa tanpa uluran tangan. Malam demi malam berlalu. Hidup terus berjalan, tapi bayangan wajah penumpang misterius itu masih kerap menghantui ingatannya. Terkadang ia membayangkan, jika saja ada orang yang menolong gadis itu saat kecelakaan, mungkin ia tidak akan pernah menjadi penumpang terakhir Andi. Andi menatap langit malam yang cerah tanpa hujan. Dalam hatinya ia berdoa lirih, semoga kau tenang di sana, perjalananmu sudah selesai. Dan sejak itu, setiap kali menyalakan motor, ia tidak hanya merasa sedang mengantar penumpang dari satu titik ke titik lain, tapi juga membawa doa agar setiap orang sampai di tujuan dengan selamat, baik yang masih hidup, maupun yang sudah pergi lebih dulu. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa hidup begitu rapuh dan kematian bisa datang kapan saja, bahkan tanpa sempat berpamitan. Karena itu, penting bagi kita untuk saling peduli dan tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Sebab sedikit empati dan keberanian untuk menolong bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Dan bagi arwah yang tak sempat terselamatkan, doa serta ketulusan orang yang masih hidup dapat menjadi jalan untuk menenangkan mereka dalam keabadian. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.